Jackson, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pendidikan Islam sekalian? Semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bahaya, musibah, dan juga penyakit yang tengah melanda negeri kita khususnya dan juga dunia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat datang kembali di channel Pendidikan Islam. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Wahid Ilhami. Saya dari mahasiswa dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Perkenalkanlah saya pada kesempatan kali ini untuk membahas mengenai persamaan, perbedaan, dan hubungan antara akhlak dan tasawuf. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih akhlak dan tasawuf itu, yang telah dibahas oleh rekan saya yaitu oleh Risti Santika pada video sebelumnya. Nanti link videonya akan saya taruh di deskripsi ya. Alangkah baiknya untuk menyaksikan video itu terlebih dahulu agar pembahasan pada video kali ini nyambung seperti itu ya. Sebelum kita lanjut, saya mengingatkan teman-teman sekalian untuk jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Dan jika teman-teman nanti ada pertanyaan, silakan tulis saja di kolom komentar. Insya Allah akan kami bantu jawab ya. Oke, mari kita lanjut ke videonya. Oke, langsung saja kita membahas mengenai persamaan, perbedaan, dan hubungan antara akhlak dan tasawuf. Sebagaimana yang kita lihat sekarang, kita akan membahas mengenai perbedaannya terlebih dahulu. Adapun perbedaan antara akhlak dan tasawuf itu lebih ke arah titik tekan pembahasannya saja, yang mana tasawuf itu lebih membahas hubungan secara vertikal atau hubungan ke atas ya, dalam artian di dalam ilmu tasawuf itu membahas mengenai bagaimana cara menjaga hubungan yang baik antara manusia itu kepada sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu akhlak itu ditekan pembahasannya yaitu bagaimana cara menjaga hubungan yang baik antara manusia ke sesama manusia, yaitu hubungan horizontal ya disebutnya, hubungan horizontal, hubungan sesama manusia. Hanya di sana saja perbedaan antara akhlak dan tasawuf. Adapun persamaannya sebagaimana yang telah dikatakan oleh Muhammad Hashim Syamhudi, katanya bahwasanya persamaan antara akhlak yang merupakan aktivitas horizontal dengan tasawuf yang merupakan aktivitas vertikal adalah antara keduanya sama-sama bertemu di titik puncak vertikalitas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ilmu akhlak meneliti dan mempelajari aktivitas horizontal seperti aktivitas ekonomi, politik, hukum, dan lain sebagainya. Aktivitas horizontal dalam akhlak berdasar kepada suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan secara vertikal diorientasikan untuk mendapatkan ridhonya. Demikian juga antara keduanya sama-sama bertemu di tingkat horizontal. Artinya bahwa ilmu tasawuf meneliti dan mempelajari aktivitas vertikal, namun tidak berhenti di tingkat vertikal saja. Aktivitas dalam tasawuf berdasar kepada suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya untuk kemudian meratakan segala hasil capaian ke vertikalitasnya itu seperti kedamaian, ketentraman, dan kesejukan itu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tataran horizontal kehidupan sehari-harinya. Jadi yang dimaksud di sini telah digambarkan di sini ya. Hubungan antara akhlak dan tasawuf itu yaitu ia bertemu di titik vertikalitasnya. Adapun akhlak yang mengatur hubungan antara sesama manusia itu tiada lain tiada bukan seluruh aktivitas akhlak itu berorientasikan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Aktivitas akhlak itu berdasar kepada Allah dan Rasul tentu saja. Dan juga tujuan dari akhlak ini, tujuan dari mempelajari akhlak ini agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga dengan tasawuf tadi, yang juga ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga persamaan kedua antara tasawuf dan akhlak juga bertemu di sisi horizontal ya, di sisi horizontal dalam artian tasawuf yang membahas mengenai bagaimana cara menyucikan diri agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat yang abadi. Di dalam ilmu tasawuf itu maka kita akan mendapatkan, karena kita dekat dengan Allah ya, maka kita akan mendapatkan ketentraman, kedamaian yang diharapkan bahwasanya ketentraman dan kedamaian itu tidak hanya berhenti pada dirinya saja, melainkan dibawanya lagi ke bawah yaitu ke horizontal, dan dalam artian kedamaian, ketentramannya itu dibawa juga ke dalam hubungan dia ke sesama manusia ataupun akhlaknya tadi. Jadi apabila orang telah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diharapkan dia akhlaknya tercerminkan dengan akhlaknya juga yang
baik, yang akhlakul karimah kepada sesama manusia seperti itu. Jadi di sanalah letak persamaan antara akhlak dan tasawuf, yaitu sama-sama bertemu di titik vertikalitas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga sama-sama bertemu di titik horizontal, yaitu akhlak yang baik, kedamaian, ketentraman seperti itu dalam berhubungan ke sesama makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam kali ini yaitu manusia ya. Adapun hubungan antara akhlak dan tasawuf, akhlak dalam pelaksanaannya mengatur hubungan horizontal kan antara sesama manusia, sedangkan tasawuf itu mengatur hubungan antara manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak menjadi dasar dari pelaksanaan tasawuf tadi, sehingga dalam praktiknya tasawuf mementingkan pada kesempurnaan dan kemuliaan akhlak untuk agar dia dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci. Jadi hubungannya yaitu akhlak menjadi pondasi berkat ini ya. Akhlak itu menjadi pondasi dari tasawuf. Jadi jika akhlaknya baik, maka insya Allah hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan baik, karena salah satu syarat agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu hubungan kita ke sesama manusia itu harus baik juga, seperti itu. Dan juga konsep ini merupakan konsep dari Muhammad Hashim Syamhudi yang dinamakannya dengan konsep piramida akhlak tasawuf. Oke, itulah tadi pembahasan mengenai persamaan, perbedaan, dan hubungan antara akhlak dan tasawuf. Semoga teman-teman sekalian bisa mengambil hikmah dan pembelajaran dari video kali ini. Saya Muhammad Wahyu Ilhami pamit undur diri terlebih dahulu. Apabila ada salah-salah kata, saya memohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Nanti pembahasan selanjutnya mengenai persamaan, perbedaan, dan hubungan antara akhlak, etika, moral, kesusilaan, dan kesopanan akan dibahas oleh rekan saya yaitu Hayatul Mardiah di video selanjutnya. Nah, pantengin terus channel Pendidikan Islam, makanya jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu, dan juga jangan lupa di like video kali ini. Dan juga apabila teman-teman ada pertanyaan atau masih bingung tentang persamaan, perbedaan, dan hubungan antara akhlak dan tasawuf, silakan tulis saja di kolom komentar. Oke, saya Muhammad Wahyu Ilhami pamit undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara, adios amigos.